Hai teman-teman, menjual itu bukan cuma soal transaksi, tapi tentang transformasi. Intinya, menjual adalah mengajak seseorang melihat dari sudut pandang baru. Kita ingin mereka melihat nilai lebih dari sesuatu yang awalnya tidak mereka sadari. Nah, ini butuh usaha untuk mengatasi rasa enggan mereka terhadap perubahan. Disinilah peran kita sebagai penjual yang efektif. Kita perlu membuat cerita menarik tentang produk kita. Cerita ini harus jelas, menggambarkan bagaimana produk kita bisa membuat hidup mereka lebih baik. Teman-teman, pernah dengar tentang kekuatan pengaruh? Ini dia kunci sukses. Tidak hanya dalam menjual, tapi juga dalam hidup. Pengaruh itu bukan memaksa orang lain, tapi menginspirasi mereka. Caranya, beri contoh yang baik, dan inspirasi akan mengikuti. Dalam menjual, pengaruh berarti membimbing calon pembeli untuk mengambil keputusan yang bermanfaat bagi mereka. Teman-teman, pernah nggak merasa kesulitan saat ingin meyakinkan seseorang? Nah, untuk memahami penolakan, kita perlu memahami otak. Otak kita dirancang untuk menghindari ancaman dan mencari hal-hal yang menyenangkan. Jadi, ketika kita menawarkan ide atau produk baru, otak mungkin menganggapnya sebagai ancaman. Ini memicu respons defensif yang akhirnya membuat orang menolak. Kunci untuk mengatasinya adalah dengan mengemas pesan kita agar selaras dengan sistem penghargaan di otak. Caranya, tonjolkan hasil positif dan manfaat dari produk atau jasa kita. Dengan begitu, fokus otak akan beralih dari ancaman menjadi imbalan. Ilmu saraf juga mengajarkan kita tentang kekuatan emosi dalam pengambilan keputusan. Orang sering kali membuat keputusan berdasarkan emosi, baru kemudian merasionalisasikannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya menciptakan hubungan emosional dengan calon pembeli. Dengan memahami prinsip dasar ilmu saraf, kita dapat menyesuaikan pendekatan penjualan agar lebih persuasif dan efektif. Kita bisa belajar berkomunikasi dengan cara yang selaras dengan cara kerja alami otak, sehingga mengurangi penolakan dan membangun kepercayaan. Sahabatku, tahukah kamu bahwa kata-kata hanyalah sebagian kecil dari komunikasi? Bahasa tubuh dan nada bicara kita justru berbicara lebih banyak. Bahasa tubuh yang terbuka menunjukkan kepercayaan diri dan keramahan. Nada bicara yang hangat dapat membuat perbedaan besar. Sebaliknya, bahasa tubuh negatif menandakan ketidaktertarikan. Menguasai komunikasi nonverbal menciptakan pengalaman positif. Teman-teman, logika saja jarang cukup untuk membuat orang membeli. Orang membeli dari orang yang terhubung secara emosional dengan mereka. Nah, membangun koneksi emosional berarti memahami kebutuhan, aspirasi, dan masalah calon pembeli. Kita perlu menunjukkan empati dan kepedulian yang tulus. Bercerita adalah alat yang ampuh untuk membangun koneksi emosional. Dengan berbagi cerita yang relevan tentang bagaimana produk atau jasa kita telah membantu orang lain, kita dapat menciptakan koneksi yang lebih dalam dengan calon pembeli. Cerita membantu kita memanfaatkan kekuatan emosi dan membuat pesan kita lebih mudah diingat. Mendengarkan secara aktif juga merupakan aspek penting dari koneksi emosional. Dengan sungguh-sungguh mendengarkan calon pembeli, memahami kekhawatiran mereka, dan menanggapi dengan empati, kita membangun kepercayaan dan hubungan baik. Koneksi ini meletakkan dasar untuk hubungan yang kuat dan langgeng. Ketika kita terhubung dengan calon pembeli pada tingkat emosional, kita melampaui interaksi transaksional. Kita menciptakan pengalaman bersama yang beresonansi dengan mereka pada tingkat yang lebih dalam, membuat mereka lebih terbuka terhadap pesan kita.
Teman-teman, keberatan soal harga itu wajar dalam penjualan. Tapi, seringkali itu hanya kedok untuk kekhawatiran yang lebih dalam tentang nilai. Tugas kita adalah membingkai ulang keberatan ini dengan mengalihkan fokus dari biaya ke nilai. Daripada bersikap defensif atau terlibat perang harga, kita harus mengakui kekhawatiran calon pembeli dan kemudian menegaskan kembali proposisi nilai kita. Ingatkan mereka tentang manfaat yang akan mereka terima dan bagaimana produk atau jasa kita memecahkan masalah spesifik mereka. Kita juga dapat membingkai ulang harga dengan membaginya menjadi unit yang lebih kecil dan mudah dikelola. Misalnya, daripada menyajikan biaya berlangganan tahunan, kita dapat menyoroti biaya harian atau mingguan sehingga terkesan lebih terjangkau. Dengan membingkai ulang keberatan harga dan menekankan nilai yang kita tawarkan, kita dapat membantu calon pembeli melihat melampaui biaya awal dan membuat keputusan berdasarkan manfaat jangka panjang. Tujuan kita adalah membantu mereka memahami bahwa nilai yang mereka terima jauh lebih besar daripada harga yang mereka bayar. Teman-teman, tahu nggak? Merespons keberatan itu penting, tapi mencegahnya jauh lebih baik. Dengan mengantisipasi dan mengatasi potensi masalah sebelum muncul, kita bisa menciptakan pengalaman penjualan yang lebih lancar dan persuasif. Pendekatan proaktif ini mengharuskan kita untuk benar-benar memahami produk atau jasa kita dan target audiens kita. Ya, kita perlu meriset keberatan umum dan mengembangkan respons yang meyakinkan untuk mengatasinya secara langsung. Selama percakapan penjualan, kita harus aktif mendengarkan isyarat verbal dan non-verbal yang mungkin menandakan keberatan. Ini memungkinkan kita untuk mengatasi masalah sebelum berkembang menjadi hambatan besar. Dengan menjadi proaktif dalam mengantisipasi dan mengatasi keberatan, kita menunjukkan kepercayaan diri dan keahlian. Kita menunjukkan kepada calon pembeli bahwa kita memahami kebutuhan mereka dan siap untuk mengatasi masalah mereka. Yang selanjutnya, membangun kepercayaan dan kredibilitas. Teman-teman, ingat, rasa percaya diri dalam menjual itu bukan karena kesombongan, tapi karena kompetensi. Itu adalah hasil dari menguasai keterampilan yang dibutuhkan untuk memandu calon pembeli secara efektif melalui proses penjualan. Ini termasuk mendengarkan secara aktif, komunikasi yang efektif, dan kemampuan untuk membangun hubungan baik. Berinvestasi dalam pembelajaran dan pengembangan keterampilan secara terus-menerus sangat penting untuk membangun rasa percaya diri. Menghadiri lokakarya, membaca buku, dan mencari bimbingan dari tenaga penjualan berpengalaman dapat memberikan wawasan dan teknik berharga untuk meningkatkan pendekatan kita. Latihan juga sama pentingnya. Semakin sering kita terlibat dalam percakapan penjualan, semakin nyaman dan percaya diri kita jadinya. Setiap interaksi, baik yang berhasil maupun tidak, memberikan peluang belajar yang berharga untuk meningkatkan keterampilan kita. Percaya diri bukan berarti harus sempurna. Ini tentang percaya pada kemampuan kita untuk menavigasi proses penjualan secara efektif. Dengan terus mengasah keterampilan kita dan memiliki pola pikir yang berkembang, kita dapat membangun rasa percaya diri yang dibutuhkan untuk unggul dalam penjualan. Teman-teman, pengaruh dalam penjualan adalah tentang bimbingan, memahami kebutuhan calon pembeli, dan menyajikan informasi yang tepat. Menjadi penasihat terpercaya, bukan penjual yang memaksa, mendengarkan aktif dan menyesuaikan pendekatan kita, memberdayakan mereka untuk
membuat keputusan terbaik, menciptakan situasi yang saling menguntungkan.